Hey yo Mamos Geng, pada video kali ini tim panel akan membawakan secara singkat anime yang sangat keren. Salah satu anime yang sekarang paling banyak ditunggu, apalagi kalau bukan Tokyo Revengers. Anime yang diadaptasi dari manga buatan Ken Wakui ini bisa kalian tonton sesuka hati di kanal YouTube yang sudah disediakan secara legal oleh official account Muse Indonesia. Tokyo Revengers mengisahkan seorang pemuda berusia 26 tahun bernama Takemichi yang semasa hidupnya selalu gagal di semua bidang. Melalui perjalanan waktu, Takemichi ingin mengubah hidupnya dan menyelamatkan teman juga mantan pacarnya yang tewas di masa depan. Tanpa berlama-lama langsung kita simak aja sama-sama. Dan selamat datang kembali di Panel Story. Di awal film kita diperlihatkan sebuah apartemen minimalis dengan kondisi kumuh, berantakan dan banyak berserakan majalah dewasa yang di dalamnya dihuni oleh jagoan utama kita di film ini. Siapa lagi kalau bukan Hanagaki Takemichi. Takemichi sedang menyaksikan tayangan berita pagi di TV yang meliput pasca bentrokan antar geng di kota Tokyo. Bentrokan yang melibatkan salah satu geng terbesar Tokyo Manji mengakibatkan seorang gadis bernama Tachibana Hinata tewas bersama adiknya Tachibana Naoto sebagai korban tak bersalah. Setelah Takemichi mengingat-ingat kalau nama korban adalah satu-satunya mantan pacar yang dia punya, sikap Takemichi hanya ya udahlah ya, dan dia lebih memikirkan beban hidupnya yang menyedihkan. Suatu hari Takemichi sedang menunggu kereta di stasiun. Tiba-tiba dari belakang seseorang mendorongnya hingga Takemichi jatuh ke rel saat kereta datang. Di saat dia berpikir hidupnya akan berakhir, yang dia ingat bukanlah orang tua dan temannya, melainkan mantan pacarnya, yaitu Hinata. Dan entah bagaimana saat membuka mata, Takemichi kaget setelah menyadari dirinya kembali ke zaman di mana dia masih kelas 2 SMP di sekolah Mizu dengan rambut masih bleaching yang dimodel Fauxhawk. Dan itu adalah masa-masa Takemichi remaja 12 tahun yang lalu. Takemichi yang pada saat itu ditunggu keempat temannya, Makoto, Yamagishi, Akun, dan Takuya, awalnya mengira ini hanya kilas balik yang nampak nyata. Dia pun lanjut mengikuti ajakan Makoto untuk menantang siswa di sekolah lain. Mereka pun mendatangi sekolah menengah Shibuya, di mana Takemichi bilang sepupunya yang bernama Masaru adalah pemimpin di sekolah itu. Setelah membuat janji dengan Masaru, mereka menunggu anak kelas 2 sekolah Shibuya di taman. Namun di luar dugaan, yang datang adalah siswa kelas 3, dan ternyata Masaru hanya pesuruh karena pemimpin sesungguhnya bernama Kiyomasa, anggota geng Tokyo Manji. Masaru cuma mau pamer kepada Takemichi yang usianya 1 tahun lebih muda. Akhirnya Takemichi dan teman-temannya dibuat babak belur. Kemudian mereka akan dijadikan budak oleh Kiyomasa and the gang. Jika Takemichi dan komplotannya berani melawan atau kabur, maka mereka diancam akan dibunuh. Inilah hari dimana mental Takemichi sebagai pecundang dimulai, karena sejak hari ini dia terus melarikan diri dan menyendiri. Sehingga ketika dia diremehkan, Takemichi hanya minta maaf kepada orang lain, lagi dan lagi. Takemichi pun bertekad untuk merubahnya setelah dia mengingat Kiyomasa adalah anggota Tokyo Manji atau disingkat Toman. Takemichi pun menyadari kalau geng mereka lah yang menyebabkan Hinata tewas di masa depan. Takemichi yang saat ini sudah lupa dengan penampilan Hinata walaupun mereka satu sekolah, kemudian mendatangi tempat tinggalnya. Tentu Hinata yang di masa ini masih hidup dengan status sebagai pacarnya segera memberikan perhatian kepada Takemichi yang menjadi sentilan bagi dirinya. Betapa berharganya Hinata bagi hidup Takemichi. Setelah pulang dari rumah Hinata, Takemichi duduk di ayunan taman untuk kembali mengenang masa lalunya. Tetapi sekelompok orang yang sedang mengganggu anak laki-laki merusak lamunannya sehingga membuat Takemichi kesal dan mengusirnya. Takemichi memberi anak laki-laki itu nasihat agar berani mempertahankan pendiriannya, dan anak laki-laki itu mendengarkan secara seksama. Setelah Takemichi menanyakan nama si bocah, lalu bocah itu menjawab namanya adalah Naoto. Takemichi pun langsung ngeh kalau dirinya adalah adik laki-laki dari pacarnya, yaitu Hinata. Takemichi kemudian bilang kalau dirinya sedang melakukan perjalanan lintas waktu dan mengetahui pada tahun 2017, tepatnya tanggal 1 Juni, Naoto dan kakaknya akan mati.
Kemudian dia memohon kepada Naoto untuk melindungi kakaknya karena Takemichi mengaku sangat mencintai Hinata. Naoto pun menyetujui permohonan Takemichi yang ditandai dengan jabat tangan antar keduanya, membuat Takemichi kembali ke masa depan dengan kondisinya saat ini yang baru bangun dari pingsan di rumah sakit. Karyawan di rumah sakit memberitahunya bahwa dia diselamatkan seseorang dan ternyata orang itu adalah Naoto yang sudah dewasa. Sambil memperkenalkan diri, Naoto memberitahu Takemichi bahwa dia sudah mengubah takdirnya di masa depan. Naoto menjelaskan bahwa dia menanggapi kata-kata Takemichi saat itu dengan serius dan belajar keras untuk melindungi saudara perempuannya. Hingga dia berhasil menjadi seorang detektif. Namun upaya Naoto sia-sia karena nyawa Hinata belum bisa diselamatkan dan penyebab kematiannya masih diakibatkan oleh geng Tokyo Manji yang sebenarnya itu tidak akan pernah terjadi jika pemimpin geng bernama Sano Manjiro tidak bertemu dengan Kisaki Teta. Naoto kemudian meminta Takemichi untuk bekerja sama dengannya demi mencegah pertemuan Sano dan Kisaki agar bisa menyelamatkan Hinata dengan menggunakan kemampuan Takemichi yang diberitahu oleh Naoto, yaitu dia bisa melakukan time leap yang dapat dipicu saat dia berjabat tangan dengan Naoto. Kemudian Naoto menghabiskan 2 hari menjejalkan informasi kepada Takemichi tentang Tokyo Manji Gang di rumahnya. Hingga tanggal 6 Juli 2017 akhirnya Takemichi melakukan perjalanan waktu kembali dan pergi tepat 12 tahun yang lalu di tanggal yang sama, yaitu 6 Juli 2005. Takemichi mendapati dirinya sudah menjadi budak bahan taruhan yang dipaksa bertarung oleh Kiyomasa. Di tengah kondisi yang seharusnya Takemichi bersiap bertarung, dia kemudian linglung dengan situasi yang dihadapinya, sehingga dia dikalahkan dengan mudah dengan 1 pukulan dari lawannya. Takemichi kemudian mendapat hukuman dari Kiyomasa karena sudah membuatnya rugi saat bertaruh uang untuknya. Hal ini membuat Takemichi teringat bahwa dulu hidupnya adalah neraka yang menjadi alasan dia kabur sebagai pecundang di masa depan. Dia pun kembali bangkit dan bertekad menyelesaikan misinya. Takemichi meminta kepada Kiyomasa agar dipertemukan dengan pemimpin tertinggi Toman, yaitu Sano Manjiro. Tapi justru Kiyomasa malah marah dan kembali menghajar Takemichi habis-habisan menggunakan tongkat bisbol sambil berkata, "Jangan menyebut nama Sano lagi." Takemichi pun meragukan apakah pecundang seperti dirinya bisa melakukan misi seperti ini. Dia pun mulai putus asa dan berniat kembali ke masa depan dengan mengunjungi apartemen Naoto muda. Tapi dia malah bertemu Hinata, dan Hinata yang mengetahui Takemichi kalah saat berkelahi mengatakan bahwa dirinya akan berusaha melindungi Takemichi. Mendengar itu, Takemichi jadi tersentuh dan berjanji dalam hati akan mengubah masa depan agar bisa menyelamatkan Hinata. Keesokan harinya komplotan Takemichi tengah berkumpul untuk kembali menjalani pertarungan. Namun kali ini yang akan menjalaninya adalah giliran Takuya. Mereka yang tahu kalau Takuya tidak pandai bertarung tidak bisa berbuat banyak karena ini perintah Kiyomasa. Mereka pun hanya memberi semangat saat Takuya bersiap menjalani pertarungan. Sesaat sebelum pertarungan dimulai, Takemichi berteriak mencegah pertarungan. Demi menyelamatkan sahabatnya itu, Takemichi dengan berani menantang duel Kiyomasa 1 lawan 1, walau dia yakin dia akan kalah. Seperti yang diduga sebelumnya, dia pun dibuat babak belur oleh serangan brutal Kiyomasa. Namun dengan tekad merubah masa depan, dia pun tidak menyerah dan tetap bertahan. Akun yang tidak tahan melihat sahabatnya disiksa kemudian berniat membunuh Kiyomasa. Akan tetapi itu tidak terjadi setelah dia melihat tekad Takemichi yang tidak ingin menyerah. Di saat mencoba menyiksa Takemichi lebih parah lagi, pertandingan pun dihentikan oleh 2 orang yang datang. Mereka adalah petinggi Tokyo Manji yang tak lain adalah Ken Ryuguchi sebagai wakil ketua, serta Sano Manjiro yang bertubuh pendek sebagai ketua Toman. Ken Ryuguchi dengan tubuh jangkung dan kekar dijuluki Draken karena memiliki tato naga di kepalanya, sedangkan Sano memiliki nama julukan Maiki. Siswa lainnya pun membungkuk untuk menghormati 2 petinggi Toman ini saat Maiki dan Draken menghampiri Takemichi yang babak belur. Setelah Maiki menatap wajah Takemichi, dia pun menanyakan namanya dan Takemichi memberitahu, namun Maiki malah memanggilnya Takemichi dan kemudian berkata, Takemichi akan menjadi sahabatnya mulai sekarang. Sebelum meninggalkan tempat dan membubarkan keributan, Draken dan Maiki memberi pelajaran terlebih dahulu kepada Kiyomasa karena sudah mencoreng nama Toman dengan acara yang konyol. Sedangkan Takemichi menjadi bingung kenapa orang seperti Maiki tertarik berteman dengannya. Walaupun di sisi lain menjadi keuntungan karena dengan begini membuat Maiki lebih dekat dengannya.
Akun kemudian berterus terang kepada Takemichi dengan mengatakan kalau dirinya tadi ingin membunuh Kiyomasa. Namun dia berterima kasih karena itu tidak terjadi setelah melihat semangat dari Takemichi untuk tidak menyerah. Sehingga Takemichi berhasil membebaskan teman-temannya dari perbudakan Kiyomasa. Keesokan harinya dalam perjalanan menuju sekolah, Takemichi bertemu dengan Hina yang lalu mengajaknya pergi kencan setelah pulang sekolah. Di kelas, Takemichi mengingat kembali perkataan Naoto untuk menghentikan pertemuan Sano dengan Kisaki Teta yang sampai saat ini belum diperlihatkan sosok dari Kisaki. Saat guru sedang mengajar, Maiki dan Draken tiba-tiba datang ke sekolah dan masuk ke kelas Takemichi untuk menemuinya dan mengajak bermain keluar. Takemichi kemudian melihat di lorong sekolahnya penuh dengan anak kelas 3 yang sudah dihajar oleh Maiki dan Draken. Dia pun tidak percaya kalau geng Toman sekonyol ini. Di saat mereka ingin membawa Takemichi keluar, tiba-tiba Hina datang mencegahnya dan menampar Maiki. Dia mencoba melindungi pergaulan Takemichi dari murid-murid berandalan tersebut. Draken kemudian meminta penjelasan atas perbuatan Hina barusan. Namun Takemichi menghentikannya dan menyuruh Draken menjauhi Hina. Maiki menyayangkan respon kurang baik dari Takemichi dan dengan terlihat marah dia berniat memukulnya. Namun itu hanya sebuah candaan karena berpikir Takemichi sangat lucu. Akhirnya Hinata meminta maaf karena sudah keterlaluan dan memperbolehkan Takemichi untuk pergi bermain bersama Maiki dan Draken. Saat bersepeda bersama Maiki dan Draken, Takemichi kemudian bertanya pada Maiki mengapa dia ingin berteman dengannya. Lalu Maiki menjawab kalau sifat pantang menyerah Takemichi mengingatkan dirinya dengan kakak kandungnya yang sudah meninggal. Maiki lalu mengajak Takemichi untuk bergabung bersamanya dalam misi menciptakan era baru berandalan. Draken memberitahu Takemichi bahwa ada banyak pria yang pandai bertarung, tetapi tidak banyak pria seperti Takemichi yang akan melawan siapapun karena ada sesuatu yang tidak akan dia serahkan. Draken dan Maiki kemudian meninggalkan Takemichi dan memintanya untuk memikirkannya. Seusai terlibat percakapan dengan Maiki, Takemichi yakin kalau Maiki tidak mungkin menjadi berandalan yang kejam di masa depan. Dia pun memiliki kesimpulan kalau dalang dibalik semua ini adalah Kisaki Teta. Oke, segitu aja dulu rangkum cerita Tokyo Revengers part 1-nya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sayonara.